Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Jaka Rusdianta, SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 19 Surakarta. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru beserta staf SMP Negeri 19 Surakarta. Dan yang berbahagia Miss Ayu Setiawati yang akan melakukan atau presentasi pada pagi hari ini. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di Aula SMP Negeri 19 Surakarta untuk menyaksikan atau menghadiri seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Perkenalkan, saya Edi Soekarno yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenalkanlah saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga yaitu acara inti yaitu seminar, kemudian acara keempat maksud saya yaitu tanggapan dari mentor atau Kepala SMP Negeri 19 Surakarta. Acara yang selanjutnya yaitu feedback atau tanggapan dari narasumber. Acara yang terakhir yaitu doa penutup dan penutup. Meningkat acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu doa bersama. Marilah kita panjatkan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga dengan doa acara seminar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara ketiga yaitu acara inti yaitu seminar yang akan dibawakan oleh Miss Ayu Setiawati. Silakan kepada Miss Ayu bisa memulai presentasi. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini, izinkan saya memaparkan hasil seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SMP Negeri 19 Surakarta tahun 2025 angkatan pertama. Di sini saya mengangkat judul laporan yaitu peningkatan pembelajaran bahasa Inggris melalui aplikasi Duolingo di SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Dasar hukumnya yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan dosen. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian berikutnya Permen Pan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Permen Pan RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K. Berikutnya Permen Pan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Permen Pan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan yang terakhir adalah Keplan Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Bab pertama yaitu latar belakang.
P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang merupakan aparatur sipil negara yang resmi oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasar pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara. Aparatur sipil negara atau ASN, profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah itu dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Adapun maksud dari kegiatan orientasi ini adalah guru fungsional P3K pada tahun 2022 dimaksudkan membekali peserta pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang kode etik pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam pencapaian visi misi organisasi. Tujuan dari orientasi ini antara lain yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang ketiga pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, dan yang terakhir adalah diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Untuk orientasi sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama itu adalah emosi yang kita laksanakan tanggal 17 sampai tanggal 28 Mei 2025 melalui pembelajaran mandiri lewat LMS Soloasis. Kemudian yang kedua, evaluasi akademis itu dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 3 Juni 2025 lewat LMS Soloasis. Yang ketiga, setelah evaluasi apabila ada yang remedi, maka remedial diadakan pada tanggal 4 sampai dengan 5 Juni 2025. Ini juga melalui pembelajaran LMS Soloasis. Yang keempat, orientasi tempat kerja kita laksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2025. Dan yang terakhir, seminar itu kita laksanakan tanggal 19 dan 20 Juni 2025. Bab yang kedua yaitu tentang nilai etika pemerintah Kota Surakarta. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi Kota Surakarta. Yang pertama, visi Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 atau Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan,
ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Visi yang kelima adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Di sini ada struktur organisasi dan tata kerja SOTK Pemerintah Kota Surakarta, di mana ada beberapa unsur di dalamnya. Unsur staf itu ada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kemudian unsur pelaksana itu ada dinas daerah, unsur pelaksana fungsi penunjang itu ada badan daerah. Berikutnya unsur penunjang ada inspektorat, dan yang terakhir adalah unsur kewilayahan ada kecamatan. Visi dan misi SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Visinya adalah unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, dan berkarakter Pancasila. Sedangkan misi dan indikator ketercapaian misi SMP Negeri 19 Kota Surakarta, yang pertama, merencanakan pembelajaran yang efektif dan efisien, menyusun dan melaksanakan program-program intrakurikuler dan kokurikuler sesuai struktur program. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat murid. Yang keempat, menunjukkan rasa cinta terhadap ajaran agama masing-masing. Yang kelima, menunjukkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Yang keenam, menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan, pelestarian, pencegahan pencemaran, dan pencegahan kerusakan lingkungan, menanamkan dan melaksanakan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama, menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Yang ke-10, menciptakan pembelajaran yang menarik dan berkarakter yang mampu memfasilitasi pelajar sesuai bakat dan minatnya. Visi yang terakhir adalah meningkatkan manajemen satuan pendidikan yang adaptif, berkarakter, dan menjamin mutu. Adapun tujuan jangka panjang dan jangka pendek untuk SMP Negeri 19 Kota Surakarta, di sini adalah jangka pendeknya lulus 100% untuk kelas 9, meningkatkan nilai AKM, menjuarai lomba mapel berjenjang sampai tingkat nasional, mengimplementasi ajaran agama masing-masing, kemudian membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak mulia, peserta didik peduli terhadap lingkungan, mewujudkan SMP Negeri 19 sebagai sekolah adiwiyata, dan menciptakan peserta didik yang mampu bernalar kritis dalam pelaksanaan kegiatan berbasis proyek yang mengedepankan jiwa kegotong royongan. Untuk tujuan jangka panjangnya, itu membentuk kepribadian warga sekolah sehingga berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia, membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan daya saing, berkarakter, berprestasi, dan memiliki pribadi yang beriman, rajin, dan taat beribadah, serta saling menghargai perbedaan dan mencintai lingkungan dan bangsanya. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasi profil pelajar Pancasila dan dalam kehidupan yang nyata. Yang terakhir, menjadikan sekolah sebagai tempat untuk mengembangkan proses perkembangan intelektual, emosional, sosial, keterampilan, dan tumbuh kembang peserta didik sesuai tingkat kemampuan dan kondisi masing-masing peserta didik yang mengedepankan nilai gotong royong. Untuk SMP 19 itu punya jargon sendiri, yaitu SIGAP. Itu singkatan dari Skill, Integritas, Goals, Action, dan Pray. Untuk tugas pokok dan fungsi P3K di SMP Negeri 19 Kota Surakarta, tugas pokok P3K jabatan fungsional guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk struktur organisasi dan tata kelola SOTK SMP Negeri 19 Kota Surakarta, di sini ada komite sekolah,
kepala sekolah, kepala TU, kemudian ada staf TU, di bawahnya ada 2KS kesiswaan, kurikulum, sarpras, humas, kemudian ada guru mapel, wali kelas, BK, dan pelatih. Rencana dan hasil kerja P3K, di sini saya mengangkat identifikasi isu yang pertama, karena kurangnya minat baca siswa dalam pembelajaran di SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran bahasa Inggris yang menarik bagi siswa di SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Isu yang diangkat, kurangnya media pembelajaran bahasa Inggris yang menarik bagi siswa di SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Gagasan yang diangkat, peningkatan pembelajaran bahasa Inggris melalui aplikasi Duolingo di SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Untuk kegiatan 5 tahun ke depan, di sini saya mencoba untuk memaparkan sedikit, yaitu kegiatan yang tahun pertama itu mencari tahu kesulitan belajarnya. Di sini nanti kita akan tahu hasil atau outputnya kalau siswa itu kurang sekali dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian tahun kedua, saya mencoba untuk menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian untuk tahun yang ketiga itu mengoptimalkan penggunaan aplikasi Duolingo. Di sini di aplikasi ini nanti ada beberapa target atau misi yang harus diselesaikan oleh siswa. Yang tahun keempat, melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan melalui media pembelajaran berbasis aplikasi Android, yaitu Duolingo. Di sini nanti ada menu kuis, latihan soal, kemudian ada game interaktif. Jadi siswa mungkin akan lebih semangat belajarnya. Untuk tahun yang kelima, melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi Duolingo. Hasilnya nanti di tahun yang kelima diharapkan peserta didik dapat menggunakan sendiri atau mengaplikasikan aplikasi Duolingo di HP masing-masing untuk mengakses pembelajaran bahasa Inggris. Ini adalah beberapa contoh pembelajaran ketika kita menggunakan aplikasi Duolingo. Yang terakhir, kesimpulan orientasi P3K hari ini adalah orientasi P3K merupakan kegiatan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 wajib diikuti oleh P3K. Dengan adanya orientasi P3K ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai dasar ASN, antara lain berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik dalam rangka pembentukan profesionalisme dan budaya kerja organisasi. Orientasi P3K ini juga sangat penting karena dapat mendukung P3K untuk berintegrasi dengan lingkungan kerja baru secara cepat dan efisien, serta menumbuhkan semangat, komitmen, dan loyalitas sebagai ASN. Dengan adanya orientasi P3K yang dilaksanakan di SMP Negeri 19 Kota Surakarta, menghasilkan rencana dan hasil kerja yang akan mengangkat isu mengenai kurangnya media pembelajaran bahasa Inggris yang menarik bagi siswa di SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Dan yang terakhir adalah Duolingo. Itu adalah aplikasi pembelajaran bahasa gratis yang menggunakan pendekatan gamifikasi untuk membantu pengguna mempelajari berbagai bahasa asing. Di sini nanti saya akan pakai bahasa Inggris ya. Aplikasi ini ada di web, ada di aplikasi Android dan iOS. Duolingo juga menawarkan berbagai macam kursus bahasa, latihan interaktif, kuis, dan cerita untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Demikian pemaparan seminar saya untuk pagi hari ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Miss Ayu Setiawati yang sudah presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih Miss Ayu yang sudah presentasi. Asal selanjutnya yaitu tanggapan dan juga pertanyaan dari mentor atau dari Kepala SMP Negeri 19 Surakarta kepada yang terhormat Bapak Jaka Rusdianta untuk memberikan tanggapan dan juga pertanyaan kepada narasumber. Silakan kepada Pak Jaka, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tanggapan yang telah dipresentasikan dari Ibu Ayu Setiawati berkaitan dengan aplikasi Duolingo. Setelah saya mendengar paparan yang disampaikan, kita tahu bahwa bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting karena juga menjadi bahasa internasional, sehingga aplikasi Duolingo yang hadir ini membuat anak tertarik karena pembelajaran bersifat interaktif, mudah diakses siswa yang sebelumnya kita tahu siswa itu antipati terhadap pelajaran bahasa Inggris. Biasanya kalau bahasa Inggris itu anak-anak kurang menarik. Ini merupakan terobosan aplikasi yang sangat inovatif yang memanfaatkan teknologi yang nanti bisa dikembangkan di SMP Negeri 19 Surakarta. Saya berharap penggunaan aplikasi ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar mata pelajaran bahasa Inggris dan juga menjadi kunci ke depannya untuk anak-anak mampu melihat dunia luar. Karena kalau sudah bisa komunikasi bahasa Inggris, anak-anak itu semakin tertarik ke dunia luar, khususnya di luar negeri. Itu saja yang saya berikan kaitannya tanggapan aplikasi Duolingo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya bertanya pada Ibu Ayu Setiawati berkaitan aplikasi Duolingo. Pertanyaan saya cuma sederhana. Mengapa memilih aplikasi Duolingo sebagai media pembelajaran bahasa Inggris di SMP 19 Surakarta? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Jaka yang sudah memberikan pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu kepada narasumber atau Miss Ayu Setiawati, silakan untuk menjawab dan juga memberikan tanggapan balik kepada mentor. Baik, terima kasih Bapak Jaka atas tanggapannya. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan Bapak mengapa saya menggunakan dan memilih aplikasi Duolingo sebagai aplikasi pembelajaran dalam bahasa Inggris. Saya menggunakan aplikasi Duolingo karena ini adalah aplikasi gratis yang dapat diunduh siswa di Play Store. Di sini juga ada di iOS, jadi nggak hanya di Android saja. Jadi siswa yang tidak menggunakan handphone Android juga bisa mendownloadnya. Di sini banyak sekali pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa, antara lain listening, mendengarkan, speaking, berbicara, kemudian
reading, dan writing. Jadi nanti ada bentuk game, ada mini game, kemudian ada beberapa misi yang harus diselesaikan oleh siswa. Jadi siswa merasa tertantang untuk melakukan pembelajaran bahasa Inggris karena ada misi yang harus diselesaikan. Demikian Bapak untuk tanggapan saya atas pertanyaan Bapak. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jaka yang sudah memberikan tanggapan dan juga jawaban dari Miss Ayu. Tibalah kita pada penghujung acara seminar pada pagi hari ini. Sebelum acara ditutup, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan hamdalah acara pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya hari ini saja tapi juga di hari yang akan datang. Kita tutup acara pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.